Di balik hijaunya lereng Gunung Kuntara, tersembunyi desa kecil yang terlihat biasa, Desa Kuntara. Tapi bagi siapapun yang tinggal cukup lama, mereka tahu desa ini menolak orang-orang yang terlalu banyak bertanya. Di sanalah tinggal seorang kepala desa bernama Karso. Ia bukan hanya pemimpin, ia penguasa. Segala miliknya, tanah, hasil bumi, bahkan nasib orang-orangnya. Tak seorang pun tahu dari mana datangnya harta melimpah itu. Tapi semua orang sadar, tiap kali bulan purnama menggantung sempurna, selalu ada yang hilang. Sore itu, bau sate membumbung pelan dari sudut pasar. Gerobak tua disulap rapi oleh Hadi, pemuda berwajah tenang dan bersorban lusuh. Tak banyak yang tahu, ia pernah tinggal di Kuntara. Sebelum ibunya ditemukan mati membiru di belakang dapur. Tak ada luka, tapi matanya seperti menyimpan ketakutan yang beku. Hadi dikirim ke pesantren sejak kecil, tapi ia tak kembali sebagai orang biasa. Ia kembali sebagai penjaga, orang yang membawa pengetahuan tentang ilmu ruqyah, air pelindung, dan rahasia pesugihan yang tak boleh disebutkan namanya. Dan Kuntara masih seperti dulu, tapi ini lebih sunyi, lebih haus darah. Gunung Kuntara bukan sekedar landscape alam. Di perutnya tersembunyi ruang bawah tanah tempat Karso menyetor tumbal. Dalam ritual gelap yang ia lakukan setiap malam purnama, ia memanggil macan hitam, makhluk penjaga pesugihan yang lapar akan darah warga desa. Dulu ia menyetorkan istrinya, lalu tukang kayu, kemudian dukun bayi. Kini saat tak ada lagi darah baru, ia mengincar anak-anak. Malam itu Ayu, cucu Pak Darman, hilang. Sandalnya ditemukan di pinggir sungai. Hadi tahu waktunya hampir habis. Hadi menyusup ke rumah Karso lewat belakang. Di balik kebun singkong, ia menemukan pintu kayu dengan simbol-simbol kuno yang hanya bisa dibuka dengan doa pelindung. Ruangan di bawah tanah itu berbau anyir, penuh tulang kecil dan suara gaung tangisan. Di altar batu, Ayu terikat dan di hadapannya, Karso sedang menguratkan darah dari tangannya ke simbol kuno. "Aku beri kau kekayaan, kini beri aku waktu lebih lama," gumam Karso, memohon pada bayangan hitam yang menjelma jadi macan hitam bermata 7. Tapi malam itu berbeda. Hadi melangkah masuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan nada gemetar tapi penuh keyakinan. Api keluar dari tubuh macan hitam, berusaha membakar keberaniannya. Tapi tasbih dan kayu zaitun yang digenggam Hadi memancarkan cahaya putih. "Demi nama Tuhan, aku perintahkan kau kembali ke tempatmu, wahai makhluk dari bara dan janji yang najis." Ritual rusak, altar retak, dan macan hitam berteriak. Tapi bukan pada Hadi, melainkan pada Karso. "Janjimu sudah habis, kini darahmu yang kuambil." Karso menjerit saat tubuhnya meleleh seperti lilin dibakar dari dalam. Suaranya membekas di batu, menggema meskipun tubuhnya ditelan tanah. Pagi itu, desa menemukan rumah Karso hangus. Tak ada jasad, hanya abu dan arang. Pohon-pohon di sekitarnya tumbang, dan sejak saat itu, tanah di atas rumah itu tak bisa ditanami apapun. Bahkan rumput pun enggan tumbuh. Hadi tak banyak bicara. Ia kembali berjualan sate. Tapi setiap malam, ia membaca doa dari kitab tua, karena ia tahu macan hitam mungkin telah kembali ke dalam Gunung Kuntara. Tapi pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu orang tamak berikutnya. Oke, sekian ceritanya. Tunggu part yang kedua ya teman-teman. Nanti kita launching part keduanya. Silakan like, share, dan subscribe cerita ini biar kami lebih semangat lagi membuat cerita yang lebih seru